Karena berarti orang tersebut yang mereview ini punya produk yang tidak mampu bersaing dengan orang tersebut. Ya tinggal tunggu saja, nanti pada waktunya mereka akan silih berganti dengan sendirinya. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya, intinya kan begitu. Ya kalau kita bicara mafia skincare ini, mafia itu kan artinya identik dengan segerombolan orang yang mencoba untuk melakukan monopoli di dalam dunia bisnis skincare tersebut begitu ya. Nah bisa juga selain itu, selain monopoli, mereka juga menyampurkan kandungan-kandungan yang tentunya berakibat dampak buruk terhadap kulit wajah sebagian orang atau pengguna daripada skincare tersebut begitu. Itu kalau kita bicara soal mafianya. Ya sebenarnya dari orang-orang yang mungkin di luaran sana ketika berbicara lantang untuk menolak itu, it's okay. Itu justru adalah satu perbuatan yang bagus sekali karena kita sangat menolak juga yang namanya kandungan daripada hidrokinon, merkuri dan lain-lain begitu. Akan tetapi ada beberapa pihak yang memang gue paham gitu bahwa kita paham sekali karena persaingan skincare begitu ketat di luaran sana yang mencoba untuk apa namanya eksis lah ya di Indonesia saat ini, akhirnya banyak pihak yang mencoba-coba untuk mengusik skincare yang sudah jelas-jelas memenuhi semua persyaratan begitu ya. Nah, masuklah ada dokter-dokter yang akhirnya mereview skincare orang lain, yang mana skincare tersebut direview bukan hanya melihat hidrokinon ataupun merkurinya gitu, atau kandungan-kandungan berbahaya. Bahkan dia melihat lebih ke, oh ini kandungannya berapa persen, ini berapa, ya persentase, itu kan ingredientsnya apa segala macam. Itu kan masing-masing orang punya cara tersendiri dalam hal berjualan, begitu ya. Dan kita paham betul bahwa dokter-dokter yang ketika berucap melakukan hal itu adalah dokter-dokter yang tentunya pasti ada perusahaan skincare di belakangnya gitu. Lihat aja, perhatikan saja skincare apa yang tidak dibahas sama dia, ya bisa jadi itu skincare-nya dia. Skincare apa yang kira-kira tidak dibahas sama dia, lalu mungkin bahkan sebaliknya ketika skincare tersebut direview dengan baik begitu, ya bisa jadi itu adalah miliknya dia gitu ya, milik orang yang ada di belakangnya dia, bisa jadi seperti itu. Maka kami ingin sampaikan bahwa ya nggak bisa dipercaya lah, namanya dunia skincare persaingan sekarang begitu ketat. Intinya begini, kalau saya secara pribadi dan Ray gitu ya, bangun satu perusahaan itu tentu kita nggak melihat ini mau skincare atau apapun itu ya. Yang pasti yang harus kita utamakan adalah legalitas dulu. Nah, termasuk kami ini sekarang, kami punya perusahaan namanya Caritas Beauty. Perusahaan kami tentunya sudah dinobatkan sebagai perusahaan network marketing dengan legalitas terlengkap dan terbaik oleh Ikatan Notaris Indonesia ya. Jadi yang memberikan kita adalah lembaga atau mungkin organisasi resmi yang jelas sudah dikenal juga kredibilitasnya di kalangan masyarakat begitu. Dan kalau dari legalitas, cakupannya kan luas. Contoh misalnya, saya sampaikan bahwa kita Caritas Beauty, kita punya skincare, Caritas Beauty ini tentu ada yang namanya BPOM, Badan POM begitu kan. Nah kita sudah punya izin edar dari Badan POM. Nah hal itulah yang membuat salah satu alasan Ikatan Notaris memberikan kita penghargaan itu. Bukan cuma Badan POM, kita punya berbagai jenis izin-izin yang mungkin orang lain nganggap itu nggak penting, tapi kita urus semuanya karena kita tidak mau ada celah sedikit pun terhadap legalitas daripada Caritas Beauty itu. Gitu. Ya dengan edukasi yang secara rutin gitu, bahwa untuk cantik itu kita itu banyak cara yang bisa gitu, yang halal, yang benar-benar aman, yang benar-benar nyaman, karena banyak bahan-bahan aktif yang memang sesuai dengan izin Badan POM benar-benar juga mencerahkan. Itu yang poin yang orang-orang tuh nggak ngerti, nggak sabar pengen cepet putih. Ada juga kok yang memang bahan aktif yang bagus, yang kalau kita masukkan ke dalam suatu formulasi itu bisa benar-benar cepat mencerahkan.
pemilihan bahan-bahan aktif yang harganya juga lumayan, pasti akan lebih cepat efeknya daripada bahan aktif yang harganya lebih murah. Makanya kita selalu mengedepankan bahan aktif yang bagus, sehingga efeknya itu bisa dirasa benar-benar dalam jangka waktu yang singkat, bisa benar-benar moist, kulit kita terhidrasi, kulit kita juga bisa lebih ternutrisi, bisa lebih tampak cerah. Seperti itu bisa kok menggunakan bahan-bahan yang aman, nyaman, yang berizin. Kadang-kadang kan orang speechless duluan ya, kalau misalnya yang berizin tuh biasanya lama atau nggak ngefek. Sebenarnya tergantung dari ingredientsnya masing-masing sih, gitu. Dan cara pakai ya. Dan cara pakainya nggak boleh salah. Terus juga konsistensi dari pemakaian produk harus benar-benar konsisten. Jangan besok pakai, sekarang enggak, besok pagi pakai lagi, kayak gitu. Lebih ke kayak mencintai skincare aja, kita kayak antusias. Kalau memang kita mau niat satu pakai produk itu, ya terus pakai terus sampai benar-benar kelihatan hasilnya. Yang mau bisnis apapun itu ya, terlepas dari skincare apapun itu, kita mau berbisnis itu lebih baik izin-izinnya diurus dulu, gitu loh. Banyak juga kok yang udah punya nama, yang memang punya profesi yang mentereng, tapi dia ada satu izin yang tidak diurus. Misalnya dari sekian 10 izin, 9 diurus tapi 1 tidak diurus. Nah itu juga akan mencelakakan orang gitu. Memang ngurus izin itu agak ada yang berpersepsi ribet ya, karena harus nunggu, terus harus bayar, butuh waktu. Ya mau tidak mau, karena kita tinggal di Indonesia, kita tahu aturan gitu ya, benar-benar SOP yang berlaku. Taat aturan lah. Taat aturan ya, kita mau tidak mau itu bagian dari proses ketika kita mau berbisnis. Dan itu memang izin ini misalnya ngurusnya 2 bulan, izin ini misalnya 1 bulan, ada yang 1 tahun. Ya itu bagian dari risiko pebisnis, harus semuanya diurus. Jadi ya insya Allah Karitas itu memang semuanya lengkap dan izinnya terlengkap dan terbaik karena sudah dinobatkan langsung oleh Ikatan Notaris Indonesia. Jadi kalau udah Badan POM ya, produk-produk Badan POM sudah no debat lagi, sudah tidak bisa diperdebatkan lagi karena pemerintah kan yang memberikan izin. Karena kita bicara ini aja, izin edar itu yang dikeluarkan oleh Badan POM. Tahu nggak sih tugasnya Badan POM itu apa? Tugasnya Badan POM itu selain menjaga agar produk-produk yang diberikan izin edar tersebut tidak mengandung zat-zat berbahaya, mengawasi peredaran zat-zat yang dapat menimbulkan efek jangka panjang ataupun jangka pendek kepada orang. Selain itu ada menjaga khasiat. Jadi produk itu ketika Badan POM dipastikan ada khasiat. Jadi jangan pernah kayak adalah dokter yang pakai topeng itu kan suka ngomong bahwasanya oh ini ada ingredients ini nggak bagus, ini nggak bagus, ini sekian persen, ini cuma sekian persen. Intinya dia Badan POM nggak? Kalau Badan POM dia ada izinnya, otomatis ada khasiat. Artinya kalau ada pihak yang mengatakan seolah-olah bahwa produk yang sudah dikeluarkan Badan POM ini tidak punya khasiat, berarti sedang mendiskreditkan Badan POM. Wah nggak boleh, itu fatal. Betul, gitu. Karena apa gini? Standar siapa yang bikin standar? Misalnya niacinamide itu misalnya harus 10%, terus tiba-tiba ada produk yang niacinamide tidak 10%. Tetapi kan ada ingredient lain yang bisa mengkombinasi dalam satu produk tersebut. Karena kebutuhan kulit itu kan misalnya bukan hanya niacinamide, tetapi misalnya ada alpha-abutinnya, ada chroma brightnya, ada retinalnya. Jadi kombinasi dari berbagai macam ingredients yang sudah diformulasikan dan sudah mendapat izin dari Badan POM sudah dipastikan bagus, berkhasiat manapun. Iya. Sekalipun kita sendiri melakukan quality control yang begitu besar terhadap kandungan produk kita, tapi kita kadang-kadang kasihan dengan banyaknya orang-orang di luaran sana yang pengen usaha skincare tapi akhirnya dijatuhkan oleh sejumlah oknum. Kalau kita nggak ada yang khawatir dari Karitas Beauty, karena Karitas Beauty punya kandungan yang begitu luar biasa, efek begitu dahsyat, testimoni di mana-mana. Jadi orang kalau di luaran mau ngomong kandungan kita nggak bagus, yang ngomong bukan kita, yang ngomong itu seluruh pengguna. Pengguna daripada Karitas Beauty jelas nggak punya efek, jelas. Jadi intinya kita
ingin sampaikan, jangan saling menjatuhkan dalam bisnis, tidak baik begitu. Tidak baik, tidak beretika sekali kalau bisnis itu saling menjatuhkan. Jalanin masing-masing, rezeki sudah ada yang ngatur, udah ikutin aja. Yang penting kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Jangan merasa ingin menguasai, ingin monopoli. Hati-hati loh, ke dalam berbisnis itu ketika kita ingin menguasai sesuatu, tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk hal itu, justru nanti itu yang akan menjatuhkan kita. Ya kalau dia reviewnya jujur ya pasti akan beneran ambruk karena memang kondisi produknya kurang bagus. Tapi kalau misalnya reviewnya dia dijatuhkan gitu, niat dengan dijatuhkan, ya kan sekarang netizen itu kan nggak bodoh ya, udah pinter-pinter gitu netizen. Pasti dia juga akan ngecek bener nggak produk yang disebut itu seperti itu, dia akan beli, akan pakai, dan dia akan jawab sendiri tanpa kita minta. Enggak kok, netizen kan sekarang bener-bener bener-bener inisiatif banget gitu. Kalau memang dia memang produknya bagus, dia akan katakan bagus. Produknya tidak bagus juga akan katakan tidak bagus karena netizen tidak punya kepentingan. Beda dengan influencer-influencer yang mereview tetapi dia juga ternyata punya bisnis skincare. Berarti kan tidak tulus dan tidak murni. Berarti karena dia juga punya bisnis itu. Gitu. Kalau netizen kan mungkin nggak punya, jadi benar-benar dia sebagai konsumen. Nah, jadi sebenarnya simpelnya begini. Konteks bersaing sehat itu, konteks bersaing ya dalam dunia skincare itu sebenarnya simpel. Kalau mau bersaing, tingkatkan kualitas diri, tingkatkan kualitas skincare yang kita punya. Produk yang kita punya kita tingkatkan kualitasnya, otomatis produk yang nggak bagus pasti akan tereliminasi dengan sendirinya. Hukum alam. Itu hukum alam akan terjadi. Tapi kalau seandainya ada pihak-pihak yang justru bukan malah meningkatkan kualitasnya tapi menjatuhkan perusahaan orang lain atau produk orang lain, justru orang itulah yang jangan kita beli. Berarti bisa jadi produknya tidak bisa dipakai. Produknya bisa jadi ketika dipakai tidak ada efeknya. Karena dia sudah tidak mampu, dia paham bahwasannya dari produk yang dia punya ini tidak bisa diangkat lagi secara kualitas. Secara khasiat dia tidak bisa angkat lagi. Akhirnya apa? Ya udah, supaya laku dia jatuhkan perusahaan orang lain. Kan itu kan poinnya. Jadi kalau gua jadi netizen, gua jadi masyarakat, gua akan memilih produk yang dijatuhkan tadi. Itu lebih gampang tuh. Jadi kalau produk yang dijatuhkan itu berarti ada rasa iri hati. Lain ceritanya ketika dia review memang ada kandungan-kandungan yang berbahaya seperti hidroquinon, merkuri, steroid dan lain-lain. Ya oke. Kalau ketika ada itu ya memang jangan kita sentuh kalau kita nggak punya keluhan wajah yang fatal. Yang memang ada rekomendasi dokter atau resep dokter, ya jangan dibeli itu produk itu. Tapi kalau seandainya ini produk ternyata produk normal, Badan POM kan begitu ya, Badan POM punya izin edarnya, lengkap semuanya perizinannya, lalu direview sama orang dijatuhkan. Nah, berarti yang kalian harus beli yang mana? Justru yang dijatuhkan. Secara kualitas produk. Karena dia tidak punya kemampuan itulah akhirnya dia lebih memilih jalan untuk menjatuhkan produk orang lain yang jelas-jelas sudah punya izin lengkap, punya izin edar, punya Badan POM dan lain-lain gitu. Kalau kita tidak ingin banyak mengcounter, simpelnya gini aja. Kalau ada pihak-pihak yang mungkin mencoba untuk menjatuhkan Caritas dan Caritas Beauty produk-produk kita cukup keluarkan testimoni saja, cukup. Kenapa? Yang katakan bahwa Caritas Beauty adalah skincare terbaik di Indonesia itu banyak yang sudah pakai, yang sudah merasakan khasiatnya, yang glowing dalam waktu singkat tanpa harus menggunakan zat-zat berbahaya, banyak di luaran sana. Bahkan kita setiap hari menerima laporan ini ya, terima kasih Caritas Beauty dan lain-lain hampir setiap hari. Jadi intinya kalau di luaran sana ada mencoba, saya yakin lah namanya orang semakin pohon semakin tinggi pasti akan ada angin yang semakin kencang gitu ya. Karena keyakinan itulah, gue yakin suatu saat nanti Caritas pasti ada aja pihak-pihak yang mencoba kan untuk mau jatuhkan dan lain-lain. Tapi kita sudah sudah memahami itu. Oleh karenanya begitu banyak testimoni yang mengatakan bahwa punya kita yang terbaik. Ayo silakan. Kalau Anda mau coba jatuhkan silakan. Kita nggak ada masalah. Ya puas karena mereka benar-benar dari pembelian terbukti ya kan, dari omset gitu loh. Itu kan
bukti nyata bahwa yang konsumen yang sudah membeli terus dia melakukan repeat order, beli lagi berarti kan cocok. Lebih ke data dan fakta sih. Ya kan kita mau nge-review sebesar apapun, tapi kalau memang produknya diminati oleh masyarakat terus masyarakat beli terus, pesaing itu mau bilang apa? Ya. Memang produk kita bagus, diminati oleh konsumen. Intinya semua apapun itu balik lagi kepada konsumen. Ya. Jadi mau orang itu mau mereview sejahat apapun, mau menjatuhkan produk sejelek apapun, konsumen pasti akan merasakan khasiatnya. Kalau dia rasa ini berkhasiat buat dia cocok, dia pasti tidak memikirkan hal-hal lain selain efek dari kulitnya dia. Orang banyak yang kayak misalnya di tempat kita ini ada yang kemarin itu kita baru dapat info orang flek hitam. Flek hitamnya muncul gara-gara dia pakai produk kandungan hidroquinone dan lain-lain. Itu kan berbahaya sekali kan. Akhirnya muncul, begitu dia stop, muncullah flek hitam yang kayak udah peta Indonesia di sini ini gede banget. Akhirnya datang konsultasi dengan Caritas Beauty, menggunakan produk Caritas Beauty hanya dalam waktu 2 minggu ya yang ya. Fleknya berkurang 70%. Dan yang perkembangan terbaru kita belum tahu, nanti kita akan cek lagi, bisa jadi sudah bersih. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu, flek hilang dalam waktu 2 minggu, dalam waktu 3 minggu, tapi kulit sehat gitu loh. Kulit sehat dan kerjanya nyata gitu, hasilnya itu nyata, nggak bohong, nggak main-main gitu. Mafia skincare itu akan ada terus selama skincare itu menjadi kebutuhan pokok yang namanya perempuan gitu ya. Sama halnya apa yang menjadi kebutuhan pokok pasti ada mafianya. Beras, ada mafia beras. Gula, ada mafia gula. Obat-obatan, ada mafia obat-obatan. Selalu akan ada yang namanya mafia itu. Ya tinggal tunggu saja nanti pada waktunya mereka akan silih berganti dengan sendirinya. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Intinya kan begitu. Intinya ketika mereka mau terus melakukan itu, mereka harus tahu, harus paham sekali konsekuensinya. Dan kalau saya ketemu sama bukti-bukti yang memang jelas-jelas mafia, tentunya saya pasti akan turun tangan gitu. Saya pasti akan turun tangan, saya akan terjun langsung untuk berantas dengan cara saya gitu.